Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Timur kami ada Mas Noto Susantos selaku leader kami. Kemudian ada Mas Muhammad Budiawan, ada Mbak Evelyn Dwi Putri Septiani, ada Arman Afandi dan saya sendiri Samsul Bahari melaksanakan tugas yang diberikan dalam rangka menghadapi ujian tengah semester ini. Adapun materi yang kami sajikan adalah Human Computer Interaction, yaitu analisis user interface UI, aplikasi learning management system LMS dari CEPI Medlink. Untuk pemaparan dari tugas kami ini, UI adalah bagian dari sebuah sistem informasi yang merupakan penghubung antara user dan sebuah sistem operasi. Kemudian LMS ini sendiri merupakan satu aplikasi atau software yang digunakan untuk mengatur dan mengelola pembelajaran secara online. EdLink adalah media berbasis mobile dan web yang dikhususkan untuk dunia pendidikan guna membantu pendidik dalam proses pembelajaran. Dan pada analisa UI LMS EdLink ini, kami lebih fokus membahas terkait media berbasis web. Di dalam analisa UI atau LMS EdLink ini, ada 8 aspek kajian user interface yang akan kami sajikan, di mana dalam pendidikan ini ada 8 aspek penting yang sangat penting dalam user interface yang dikemukakan oleh Dimitri Veldheer 2011, di mana diantaranya yaitu kejelasan, clarity, ringkas, concision, kemudian mudah dikenali, familiarity, kemudian responsiveness, lalu konsistensi atau konsisten, estetika, estetik, efisiensi, efisien, dan pengampunan atau forgiveness. Dan untuk selanjutnya, penjelasan terkait 8 aspek kajian ini akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk selanjutnya kami silakan Mas Budiawan. Oke, baik. Untuk aspek clarity atau kejelasan, jadi aspek clarity ini adalah kejelasan sebuah antarmuka untuk menampilkan hal yang menjadi center point. Jadi yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh informasi oleh user itu ditampilkan dengan bagus. Gitu. Ya, untuk EdLink web ini informasi yang sangat jelas tentang kelas, mulai dari nama kelas, ya ini nama kelas gitu, kemudian dosen pengajar, peserta, bahkan sampai jadwal dari hari dan jamnya ini udah benar-benar ditampilkan dengan sangat baik, sangat jelas dalam satu interface. Kemudian selanjutnya ada lagi nih aspek clarity, salah satu yang lebih mendalam lagi ya. Jadi informasi kelas dan detail lain seperti sesi pembelajaran itu disajikan dengan jelas dan akurat. Segala informasi yang diinginkan dapat ditampilkan dalam satu antarmuka aja. Jadi seperti ini misalnya nih kita mengakses kelas ya, di dalamnya ada sesi pembelajaran. Ya, jadi di konten di tengah itu nanti ditampilkan lengkap sekali, jelas sekali ya. Jadi nama sesinya, kemudian judul sesinya itu apa, tanggal sesi bermulai, kemudian ada bahan apa yang dibagikan, ada berapa, itu sudah ditampilkan sangat jelas sekali. Jadi untuk clarity ini LMS EdLink sudah sangat baik sekali. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu aspek Mas Noto silakan ya, aspek ringkas ya. Ya, untuk aspek ringkas. Nah, aspek ringkas ini aspek di mana konten ditampilkan dengan ringkas. Artinya tidak banyak konten-konten yang ditampilkan secara berimpitan gitu kan. Tapi ditampilkan secara ringkas saja. Dan nanti ketika itu diakses baru akan masuk ke dalam modul yang diinginkan. Jadi aspek ringkas pada tampilan LMS ini dapat terlihat dari menu yang tidak terlalu banyak. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 menu dasar yang
yang menjadi center point-nya. Jadi LMS cukup menampilkan menu utama yang dianggap sangat penting dalam bentuk navigasi bar sisi atas. Nama menu tersebut adalah ini beranda, kemudian ruang kelas, obrolan, jelajah, dan menu profile. Ini sangat ringkas, jadi tidak menampilkan menu-menu yang lain yang menjadi sub-sub menunya, hanya tinggal menampilkan menu yang menjadi center point-nya saja. Ini sudah sangat ringkas. Kemudian ada lagi tampilan yang masuk dalam aspek ringkas ini, slide selanjutnya. Nah, ini ada aspek yang menarik ya, yaitu untuk membuat posting, survei, dan kalender. Ini ketika menu diklik pun akan menampilkan formulir yang mengambang atau modal form ya, atau modal window gitu, sehingga tidak perlu meninggalkan halaman yang sedang diakses. Jadi apabila kita mengakses halaman utama, kemudian kita akan memposting, tinggal klik info, nanti tidak meninggalkan halaman tersebut, nanti formulir untuk membagikan informasi atau membuat survei itu akan ditampilkan dalam formulir mengambang. Untuk selanjutnya, aspek selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Evelyn ya. Oh, Mas Noto. Kami persilakan Mas Noto untuk aspek berikutnya, yaitu familiarity dan responsiveness. Silakan Mas Noto. Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu salah satu aspek yang penting juga berkenaan dengan UI atau user interface, yaitu mudah dikenali atau familiarity. Aspek familiarity pada studi kasus LMS Edlink ini bisa dilihat langsung pada gambar, yaitu terlihat sudah terpenuhi pada situs web LMS Edlink ini. Dapat terlihat jelas dari desain menu kelas, akademik, dan juga yang satunya yaitu menu kelas umum. Jadi ketika pengguna yang akan rutin menggunakan aplikasi LMS yang berbasis web ini akan mudah mengingat kalau menu kelas akademik ini akan berada di akses yang awal. Kemudian pada saat bersamaan juga pengguna jika akan melihat kelas umum juga mudah diakses, dia karena berjejer ya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi hal ini dapat terlihat jelas dari desain menu kelas akademik dan kelas umum. Keseragaman tampilan dan elemen visual pada setiap submenu, menu pencarian kelas, penggunaan font yang simple pada bagian header, dan warna yang digunakan untuk desain juga terlihat sederhana tapi mudah diingat atau dikenali. Dalam hal ini berarti aspek familiarity terpenuhi, sehingga mudah dikenali dan diingat oleh pengguna LMS yang berbasis web ini. Untuk aspek lainnya yaitu yang selanjutnya yaitu aspek responsiveness atau mudah respon dalam penggunaannya. Dalam LMS Edlink ini memiliki respon yang baik terhadap pengguna. Hampir semua navigasi dan tombol ketika diklik dapat diakses dengan cepat dan memberikan umpan balik atau feedback yang baik terhadap pengguna. Salah satu contohnya seperti terlihat pada gambar di sebelah, ketika kita pengguna menggunakan fitur pengumpulan jawaban tugas, misalkan contohnya adalah tugas UTS, ketika berhasil posting atau kirim maka akan segera muncul notifikasi bahwasanya jawaban telah dikirim dan responnya sangat cepat. Jadi dalam hal ini aspek respon terpenuhi di aplikasi LMS Edlink ini dengan jawaban telah terkirim seperti saya tandai dengan tanda panah ini. Untuk selanjutnya, aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Saudari Evelyn. Oke, silakan Evelyn untuk aspek konsisten dengan estetika kami. Silakan Evelyn. Konsistensi, para pengguna website membutuhkan konsistensi dari pemilik website tersebut. Konsistensi yang dimaksudkan di sini adalah elemen-elemen interface seperti bahasa, layout, desain website ataupun font
harus konsisten antara satu dan lainnya. Dengan interface yang konsisten akan membuat para pengguna lebih mudah mengerti fungsi dari tools yang ada di website tersebut sehingga mereka meningkatkan efisiensi. AdLink menunjukkan konsistensi yang baik yang dapat dilihat dari header tampilan home yang berwarna hijau dan header tampilan kelas yang memiliki warna yang sama sehingga memudahkan mahasiswa atau pengguna dalam mengingat tools yang ada yang sudah disediakan di AdLink tersebut. Selanjutnya, estetika UI yang baik adalah UI yang menarik, yakni dari segi tampilan maupun fungsi dan fitur-fitur di dalamnya. Sehingga dalam membangun website perlu diperhatikan UI agar bisa menjaga kepuasan penggunanya. Tampilan UI AdLink sudah cukup menarik dan memiliki fitur yang menawarkan bukan hanya materi ataupun kegiatan pembelajaran, tetapi dapat kita lihat di sini AdLink sendiri memiliki fitur berita, di mana berita yang disampaikan dapat membantu mahasiswa untuk memperluas wawasannya bukan hanya terkait pembelajaran itu sendiri, tetapi banyak sumber yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya, Mas Arman. Oke, silakan untuk selanjutnya untuk efisiensi dan produktivitas akan dijelaskan oleh Mas Arman Afandi. Silakan. Baik, untuk dua aspek terakhir yaitu efisiensi. Pada aplikasi Learning Management System LMS Cevima AdLink sangat efisien. Terlihat dari dalam penempatan menu yang ada di tengah atas atau header section. Sudah cukup proporsional sehingga lebih memudahkan pengguna untuk merujuk ke menu tanpa harus menggeser scroll bar. Ditambah lagi dengan notifikasi pada sisi kiri dan kanan halaman seperti yang terlihat pada gambar ya, sehingga memudahkan pengguna untuk mengingat tugas apa yang belum dikumpulkan, kemudian jadwal pembelajaran yang ada di minggu berjalan, kemudian ada juga notifikasi mengenai berita dari kampus. Sehingga untuk aspek efisiensi LMS Cevima AdLink ini sangat baik. Kemudian aspek selanjutnya yaitu forgiveness atau pengampunan. User forgiving dapat berupa kolom pertanyaan dengan komen undo atau batalkan untuk memastikan sebuah langkah keliru dari pengguna. Hal-hal semacam ini dapat membuat pengguna lebih awas terhadap konfirmasi-konfirmasi penting yang mereka ambil dalam aplikasi. LMS AdLink sudah memenuhi aspek ini dan bisa ditemukan saat pengguna atau mahasiswa menyimpan jawaban pada tugas, maka akan ada pesan untuk meyakinkan apakah jawaban sudah benar, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya, namun demikian, kami menemukan adanya aspek ini yang ditinggalkan, dan menurut kami ini sangat fatal. Aspek forgiveness tersebut tidak diterapkan dengan benar pada menu hapus file di modul media library. Seperti yang terlihat pada gambar di sampingnya. Jadi apabila user memilih untuk menghapus file yang dipilih, maka file tersebut langsung akan terhapus tanpa ada konfirmasi meyakinkan untuk user apakah benar akan menghapus atau tidak. Dan ini apabila pengguna atau mahasiswa mengakses ini, ketika memilih salah satu file kemudian hapus, nah filenya akan langsung terhapus tanpa ada konfirmasi. Jadi itu dua aspek terakhir dari penelitian kami. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Samsul. Baik, terima kasih untuk Mas Arman Afandi. Demikian ada 8 aspek yang dijelaskan tadi oleh tim kami, yaitu di kelompok 1 yang mana tugas kami adalah dari Human Computer Interaction bahwa analisis interface UI aplikasi learning management system untuk Cevima AdLink. Dari 8 aspek tersebut ada kelebihan dan kekurangan yang terangkat kali ini. Baik, dengan demikian terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga nilainya lebih bagus. Terima kasih.